hidup kami sepenuhnya karena anugerah-Mu Tuhan. Ini yang kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Biar umat Tuhan saja angkat pujian ini. Katakan ku hidup. Come on. Ku hidup karena anugerah-Mu. Yes, Lord. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Bersama, come on. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, jangan tinggalkan kami, tak dapat hidup tanpa-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama-Ku. Terus sembah Tuhan. Kau alasanku hidup, Tuhan. Kau alasanku hidup, Tuhan.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari terus sembah Tuhan siang hari ini. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalkan aku. Kau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu dua-dua, sembah Tuhan. Nyatakan, come on. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, come on, sekali lagi bagi Tuhan, nyatakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Glory Tuhan Yesus. Terima kasih. Hidup kami daripada Engkau. Semua karena Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami menyadari kebenaran ini Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami tidak dengan kekuatan kami sendiri. Sehingga kami seringkali mengalami keletihan dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami mulai hari ini Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya mendengar tadi pujian yang dinaikkan semuanya itu tentang kesusahan gitu ya kira-kira ya. Kita mesti sabar, kita mesti apa mungkin saudara memang lagi banyak masalah. Ya, setiap orang dalam hidup tidak ada yang tidak punya masalah. Setiap kita punya masalah. Setuju? Itu sebabnya saya menyampaikan kabar baik di tengah masalah. Apa itu kabar baik? Apa itu good news? Ya, nanti kita akan dapatkan jawaban. Ya, jadi ini temanya kabar baik di tengah masalah. Mari kita baca 2 ayat Roma 1, 16 dan 17. Kita akan baca sama-sama sebagaimana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membacakan kitab-kitab suci. Yang siap membaca bersama-sama dengan saya katakan amin. Iya. Lihat ke depan saja karena slide-nya ada di depan ya. 2 ayat kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saya coba singkatkan saja, ayatnya lebih panjang tetapi intinya saudara bisa membaca di situ. Ya. Setiap manusia, saudara-saudara dalam hidup ini pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Masalah ekonomi, Indonesia sekarang juga mengalami krisis global. Anda lihat nilai
rupiah terhadap US dollar sudah mencapai 17.100 rupiah. Angka pengangguran di Indonesia semakin lama semakin tinggi karena PHK terus berlangsung. Daya beli masyarakat itu semakin lemah. Ya. Jadi ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi krisis ini belum terlihat baik. Ya, jadi masalahnya terus berjalan. Belum lagi masalah keluarga, orang belum menikah pengen menikah, sudah menikah pengen cerai. Dan ada orang yang menikah hanya seumur jagung. Karena mereka berpikir menikah itu soal jatuh cinta. Kalau ditanya, kenapa kamu menikah sama dia? Karena kami cocok, Pak Andreas. Dia suka makan ikan, saya suka makan ikan. Sampai lupa, kucing juga suka ikan. Hanya karena sama-sama suka ikan, lantas kita berpikir kami punya kecocokan. Karena nanti setelah menikah, lebih banyak yang tidak cocok. Setuju nggak yang sudah menikah? Ya, dan orang menikah selalu berpikir semua akan lebih indah. Alkitab bilang orang menikah itu mencari masalah. Makanya coba lihat orang yang sudah menikah. Yang duduk di sebelah saudara kan wajahnya penuh dengan masalah. Ya, di depan sini tadi saya bisa melihat mana wajah-wajah yang punya masalah dan wajah-wajah yang tidak punya masalah. Yang punya masalah itu apa? Yang menikah itu. Makanya yang tahun ini rencana untuk menikah batalkan kalau tidak ingin punya masalah. Ya, masalah apa? Kesehatan. Saya baru saja ditelepon tengah malam. Pak, doakan mama saya dalam keadaan yang sakit keras. Saya tanya mama umur berapa? 53 tahun. Tadi pagi subuh mamanya sudah meninggal dunia. Jadi kesehatan itu adalah menjadi salah satu faktor yang menekan kita. Kemudian masalah apa? Batin. Mengalami kekosongan, mengalami kecemasan, mengalami takut. Saudara tahu orang yang hidup di dalam tekanan itu sulit sekali untuk merasakan ketenangan. Saya beri contoh. Begitu rumah kita digedor sama debt collector yang datang dari NTT, dari Papua, dari mana namanya, dari Maluku, itu wajah-wajah yang cocok memang untuk penagih utang. Kalau dari Teluk Gong nggak cocok. Begitu mereka gedor, suara mereka keras, itu menekan kita. Kenapa? Karena kita punya hutang yang tidak terbayar. Itu makanya kita mengalami tekanan di dalam hidup. Jadi saudara, masalah batin itu kita mengalami tekanan, mengalami takut, masalah kekosongan, itu karena kita punya masalah yang paling hakiki. Nanti kita akan lihat di mana masalah kita yang terutama. Ya. Dan saudara-saudara, banyak orang berpikir kalau masalahku selesai, aku akan damai. Tetapi realitanya apa? Masalah selesai, muncul masalah baru. Why? Kenapa? Karena masalah terbesar manusia bukan di luar, tetapi di dalam. Jadi masalah yang tadi saya ketengahkan kepada saudara itu masalah ekonomi, masalah batin saudara, masalah sakit saudara, itu hanyalah akibat. Tetapi akarnya itu adalah di dalam hati manusia. Saya buat kalimat yang sangat sederhana untuk saudara mengerti. Masalah kita itu bukan karena kita miskin, kekurangan uang. Masalah kita yang terutama itu bukan karena kita punya penyakit kanker stadium akhir dan tidak ada harapan lagi. Bukan itu. Masalah utama saya dan saudara itu adalah masalah dosa. Jadi dosa itu menjadi akar daripada persoalan dalam hidup manusia. Ya. Nah, apa yang bisa menjawab semua persoalan kita? Hanya Injil. Dan Injil itu berarti good news, kabar baik, evangelion. Hanya firman Tuhan yang bisa menjawab persoalan kita. Nah, saya coba jawab dulu, apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus.
Ada orang yang bertanya begini kepada saya, apa bedanya Alkitab, Firman dengan Injil? Alkitab itu kan isinya adalah 66 kitab yang dikanonkan, yang dinubuatkan oleh Allah. Yaitu firman Tuhan. Jadi kalau ditanya firman Tuhan itu adalah isinya Alkitab. Jadi Alkitab itu isinya firman Tuhan. Nah dalam Injil Lukas 24:27 ayat 27, Yesus bilang, semua kitab-kitab yang ditulis oleh Musa dan oleh semua nabi-nabi, itu perkataan Yesus sendiri, semua berbicara tentang aku, katanya Yesus. Jadi seluruh Alkitab Perjanjian Lama itu adalah berbicara tentang Yesus. Maksudnya apa berbicara tentang Yesus? Yesus yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dari seluruh Alkitab itu bicara tentang pribadi Yesus yang menyelamatkan manusia. Itu adalah kabar baiknya. Itulah Injil. Jadi kalau mau dikatakan Alkitab itu bicara tentang apa? Kabar baik. Bicara tentang apa? Injil. Jadi jangan sampai saudara membedakan antara Alkitab, Firman dengan Injil. Wasiat terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia itu berdosa dan hidupnya terpisah daripada Allah. Dan sebagai orang berdosa, orang yang mati, jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak mampu. Agama adalah usaha untuk saya bisa menyelamatkan diri saya. Dengan pribadi-pribadi yang saya percayai. Perhatikan kalimatnya, usaha saya untuk menyelamatkan diri. Makanya kita suka nyanyi, menyenangkanmu. Itu kata kerja bagaimana saya berusaha untuk bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saya berhasil melakukan firman, biasanya saya akan menjadi sombong, terus saya membicarakan orang lain, menuding orang lain. Saya akan menganggap bahwa saya lebih rohani dibandingkan sama Pak Elisa. Tapi kalau saya gagal, kalau saya jatuh, maka saya menjadi feeling guilty. Saya punya rasa bersalah, saya malu, saya lantas yang tadinya duduk di depan, pindah ke belakang. Maaf saya bukan nyindir, cuma nyinggung aja. Dan lama-kelamaan saya mulai mundur dari kebaktian. Biasanya gimana? Ibadah sudah berjalan, saya muncul. Ibadah mau doa penutup, saya sudah hilang. Jadi saya menjadi siluman di dalam gereja. Saya mulai tidak datang lagi di dalam ibadah-ibadah tertentu. Kenapa? Karena saya merasa bersalah. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan perkenankan saya. Jadi perkenanan saya itu hasil daripada usaha saya. Itulah agama. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak pendeta-pendeta Kristen. Oleh anak-anak Tuhan. Makanya kekristenan mereka menjadi lelah karena apa? Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Kita tidak mampu melakukan penyelamatan diri sendiri. Itu bedanya agama, termasuk Kristen. Dengan kekristenan yang sejati. Yesus datang, dia mati di kayu salib, dia bangkit untuk apa? Menyelamatkan manusia berdosa yang sombong, yang berusaha dengan kekuatannya sendiri bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara sadar gak bahwa kita ini sombong? Ada orang yang suka berkata begini, sejelek-jeleknya saya masih lebih bagus daripada Pak Hulu. Dia sadar dirinya jelek. Tapi dia masih merasa dirinya lebih baik daripada Pak Hulu. Jadi orang jelek ini tetap sombong. Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya kenal deh orang itu. Injil Pak Elisa itu bukan nasihat. Hari ini di gereja orang lebih banyak mengkhotbahkan moralitas, motivasi, bukan firman. Itu sebabnya para motivator yang sudah belajar public speaking, bagaimana berbicara di tengah publik,
kalau diundang khotbah di mimbar ini, mereka bisa bicara karena mereka sudah terbiasa bicara di depan umum. Untuk berkhotbah, mereka tinggal cari-cari ayat yang mendukung teori motivasi mereka. Saya beri contoh. Kalau kita ditanya, apa kabar saudara? Jawabnya apa? Saudara jawab apa? Luar biasa. Tapi kalau saya ditanya Pak Elisa, apa kabar Pak Andreas Sustono? Saya jawab, seperti biasa, tetap baik. Karena perkataan luar biasa itu bukan perkataan firman, itu perkataan para motivator. Coba kalau saya tanya pagi hari ini, ya, Pak Hulu baru saja mengalami kedukaan tadi malam. Terus ditanya sama orang, Pak Hulu apa kabar? Apakah dia akan jawab, luar biasa. Orang tua saya baru mati tadi malam. Itu kan gila. Paham maksud saya? Berapa detak jantung yang normal kalau baru bangun pagi Pak Elisa? Detak jantung manusia kalau baru bangun pagi itu yang normal berapa Pak? Saya berikan pilihan. Di bawah 100 atau di atas 100 Pak? Di bawah 100. Bagaimana kalau kira-kira Pak Elisa begitu bangun pagi detak jantungnya 147? Berapa detak jantung Pak Elisa? Luar biasa. Berapa Pak? 147. Saya percaya Pak Elisa akan dibawa lari. Dilarikan ke IGD dan langsung dimasukkan ke ICU. Karena jantungnya tidak normal. Jadi saya mau tanya, lebih baik detak jantung kita biasa-biasa saja atau luar biasa? Pak Hulu punya anak? Pak Hulu punya anak? Punya. Sekolah di mana Pak? Dijawab, sekolah luar biasa. Lebih bangga di sekolah biasa atau sekolah luar biasa Pak? Paham maksud saya? Tidak semua kosakata luar biasa itu hebat. Makanya saya lebih suka menjawab seperti biasa saya baik. Bukan saya luar biasa. Karena kalau anak saya sekolah di luar biasa, itu konotasinya tidak baik. Berarti anak saya cacat. Paham maksud saya ya? Kalau saudara pulang naik Grab, saudara mau jalan yang biasa atau jalan yang tidak biasa? Pak, rumah saya di Pluit. Kenapa Bapak lewat Pulau Gadung? Dari Season City. Terus ke Bekasi Pak, ini mau kemana Pak? Itu kan jalan yang tidak biasa, paham maksud saya? Jadi saudara hidup itu dengan prinsip kebenaran, bukan prinsip para motivator. Injil itu isinya bukan motivasi. Injil firman itu bukan isinya pelajaran moralitas. Kalau moralitas di luar sana dikhotbahkan tiap minggu banyak. Kalau saudara mengalami tekanan, kalau saudara diperlakukan tidak baik sama orang, tetaplah tersenyum. Itu moralitas. Apa yang diubah? Perform kita, penampilan luar kita. Tapi masalah manusia itu kan bukan luarnya. Ada orang yang kelihatannya senyum, sopan, ramah. Tapi di hatinya begitu marah, begitu kotor, begitu benci. Coba lihat ada jenderal yang setiap bulan di rumahnya ada kebaktian rumah tangga. Tapi dia bisa bunuh anak buahnya. Itu bukan cerita rahasia lagi, sudah dipublish. Makanya saya berani cerita. Jadi bukan ibadah minggunya, ibadah sebulan sekali di rumah tangganya yang penting. Tapi masalah hati manusia itu adalah akar permasalahannya. Injil itu adalah kabar baik tentang apa yang Yesus lakukan. Bukan apa yang saya lakukan. Dia bilang, it is done. Sudah selesai. Untuk selamat, saya dan saudara tidak punya kontribusi apa-apa. Itu adalah perbuatan Tuhan di atas kayu salib, kata Efesus 2 ayat 8 ayat 9 mengatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri, bahasa orang Jakartanya jangan ada yang songong.
Kalau Anda ada di tempat ini itu semua karena Tuhan. Setuju nggak? Bukan karena saudara hebat. Ada pengusaha yang mengatakan semua karena hasil kerja keras saya. Tuhan bilang, oke, nanti malam nyawamu saya ambil. Coba pertanyaan, apakah dia masih bisa hidup? Enggak usah diambil lah. Saturasinya diturunkan jadi 50. Dari 99, 98, 100 diturunkan jadi 50. Saudara tahu, dia mesti pakai alat untuk bisa dia bernapas kalau sudah saturasinya 50. Enggak usah 50, 60 saja dia sudah pakai alat. Sudah tidak bisa pakai oksigen yang biasa. Sekarang bagian yang kedua. Masalah terbesar manusia, saudara-saudara, itu bukanlah yang tadi saya ketengahkan. Itu hanya akibat. Tapi masalah utama manusia, seperti dikatakan dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi masalah utama manusia itu adalah dosa. Masalah manusia bukan sekedar kurang uang, kurangnya relasi, kurangnya kesempatan, atau karena kurang pinter. Banyak orang di dunia ini tidak sekolah yang tinggi, tetapi mereka sukses secara materi. Tapi begitu mereka mengalami persoalan yang besar, mereka bunuh diri. Saya bisa menyebutkan banyak orang karena saya banyak membaca buku tentang autobiografi manusia yang disebut sukses. Ya, ini bukan masalah kita, tetapi masalah kita adalah hati yang berdosa. Jadi dosa itu membuat relasi dengan Tuhan itu rusak. Dosa membuat hati tidak pernah puas. Ada seorang ibu mengatakan begini, kalau saya 1 hari tidak ke mall, pantat saya bisulan. Makanya tiap hari dia selalu ada di mall. Ada orang yang selalu senang pergi ke luar negeri. Anak saya sudah pergi ke 58 negara, bukan 58 kota, 58 negara. Hobinya adalah keliling dunia. Satu hari saya mengomentari apa yang menjadi keberhasilannya dia. Saya bilang, kalau hidup ini kamu anggap sukses itu karena kamu bisa round the world, keliling dunia. Maka orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk pergi keliling dunia adalah orang yang tidak berbahagia, orang yang tidak berhasil. Ukurannya bukan itu. Itu cara saya mengomentari anak saya nomor 2. Ya. Akhirnya apa? Dosa membuat hidup itu penuh dengan kekosongan. Dan dia berpikir kekosongan itu bisa diisi kalau saya mempunyai sesuatu yang saya bisa banggakan. Berlian apa, perhiasan semua segala macam sehingga jadi toko emas berjalan. Memperlihatkan aset yang begitu banyak, memakai aksesoris yang mahal-mahal semuanya, mendiami rumah-rumah yang mewah segala macam, dan dia pikir itu bisa memuaskan hatinya. Blaise Pascal bilang, ada lubang di dalam hati manusia yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Sang Pencipta. Jadi saudara mesti menyadari, belajar dari sejarah, apapun dalam hidup ini tidak akan pernah bisa memuaskan diri saudara. Akibat dosa, saudara harus menanggung yang namanya murka. Kalau saudara berutang dengan pinjol, saudara berutang dengan orang yang mempunyai uang dan saudara tidak bisa bayar. Bukan masalah ancaman debt collector saja. Tapi tekanan itu akan menekan saudara, membuat saudara menjadi tidak bisa tenang dalam hidup. Kenapa? Ini loh, orang yang berbuat dosa itu tidak punya orang berpikir bahwa tidak akan ada akibatnya. Orang berbuat dosa itu ada akibatnya. Apa itu? Akibatnya adalah maut. Pada waktu saya di sebuah kota di Calgary di Kanada Tengah, ada seorang wanita muda, dia bilang gini pada saya, Om Andreas tahu, di Kanada ini dari lahir sampai dengan mati, semua orang menerima jaminan kehidupan yang sangat luar biasa. Om mau sakit apa saja, berapapun biayanya, selama Om jadi citizen atau Om sudah punya PR, permanent resident, semua akan dijamin. Makanya orang di sini tidak perlu Tuhan.
Saudara tahu apa tanggapan saya? Saya bilang begini, ketakutan terbesar dalam survei di dunia itu nilainya 100, itu adalah kematian. Saya mau tanya, orang yang sudah dapat jaminan sosial yang begitu banyak dari government pemerintah di Kanada, siapa yang tidak pernah takut mati dan begitu menghadapi kematian dia tertawa? Dan dia seperti mau jalan-jalan, mau liburan ke Jepang. Dan dia berkata, saya excited, saya semangat karena besok saya mau berangkat liburan ke Jepang. Dan begitu orang mau mati bilang, saya kangen, saya rindu pengen mati. Puji Tuhan. Semua orang takut menghadapi kematian. Dan di saat itulah Tuhan dibutuhkan. Kalau dia hidup merasa bahwa semua aman-aman saja dan dia tidak butuh Tuhan. Tunggulah tatkala maut menjemput dia. Baru di situ manusia akan mengalami ketakutan. Masalah manusia bukan hanya penderitaan di dunia, tetapi penghakiman kekal. Ini masalah yang serius. Kenapa? Karena seringkali kita cuma takut kalau kita bangkrut. Kalau kita sakit. Kalau kita gagal. Bagaimana masa depan kita? Itu yang seringkali kita takuti. Tapi seharusnya yang paling kita takuti itu adalah kalau kita berada di bawah murka Allah. Tanpa sang penolong, tanpa Kristus. Ya. Dan bagian ini bagian yang ketiga, ketidakmampuan manusia. Karena kata Roma 7 ayat 18-19, Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat. Paulus sebagai seorang rasul besar dia mengakui. Ini rasul hebat, tapi seringkali di dalam pengakuannya Pak Elisa dia mengatakan gini. Di antara semua rasul, sayalah yang paling hina. Coba sekarang tanya sama Pak Elisa. Hamba-hamba Tuhan di mana sekarang di dunia yang berani mengakui bahwa di antara semua hamba Tuhan, saya adalah yang paling bodoh. Kan semua hamba Tuhan sering flexing. Pakai jam tangan mewah, punya gedung gereja yang besar, punya rumah yang besar. Orang tidak senang membanggakan Yesus, tapi membanggakan sukses pribadinya. Makanya saya nggak heran kalau anggota DPR saja flexing, karena hamba Tuhan aja juga sering flexing. Kenapa sih kita tidak senang? Keberhasilan itu kita persembahkan untuk menolong orang lain. Bukan untuk kita show off, memamerkan apa yang ada pada diri kita. Paulus jujur dia bilang, kerinduan untuk melakukan yang baik itu ada. Tetapi justru yang aku rindukan itu tidak aku lakukan. Yang aku benci dosa itu yang justru menghiasi hidupku. Itu kalau Anda selidiki Roma pasal yang ke-7. Jadi manusia tahu yang benar tapi tidak mampu melakukannya. Masalahnya bukan manusia kurang pengetahuan, tetapi dia tidak mampu untuk berubah. Bagian yang ketiga sekarang. Injil adalah jawaban utama. Jadi kalau saudara mau tahu solusi, jalan keluar daripada masalah-masalah dalam hidup saudara itu adalah firman Tuhan. Jadi Injil itu menyelesaikan akar masalah. Dalam Roma 5 akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, Kristus telah mati untuk kita. Jadi jalan keluar dari persoalan kita itu adalah Kristus. Ya, bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita. Orang miskin suka mengatakan begini, kalau saya punya uang banyak pasti masalah selesai. Saudara berpikir kalau orang punya uang banyak tidak punya masalah. Saudara tahu, teman saya itu kehilangan uang 48 miliar. Dan sampai hari ini dia menjadi orang yang sakit. Dengarkan kalimat saya, penderitaan yang saudara alami itu seringkali memperlihatkan apa yang ada dalam hati saudara. Kalau dalam hati saudara Tuhan, maka saudara tenang-tenang saja seperti Billy Graham bilang. Anda boleh kehilangan apa saja dalam hidup Anda, tapi selama Anda memiliki Yesus, Anda tidak pernah kehilangan apa-apa. Tapi Anda boleh memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, tapi kalau Anda kehilangan Yesus, Anda kehilangan segala-galanya. Itu kalimat daripada Billy Graham almarhum. Ya. Jadi Injil itu tidak hanya memperbaiki hidup. Injil itu menyelamatkan dari dosa. Yesus menanggung hukuman kita. Ada orang bertanya,
Kalau kita dibebaskan daripada dosa, berarti Tuhan tidak adil dong. Kan hukumnya mengatakan manusia itu hidup cuma sekali dan begitu mati dia akan menghadapi penghakiman. Kok orang Kristen dibebaskan dari hukuman? Berarti Tuhan tidak adil. Oh, Tuhan adil. Hukuman saudara tidak dibebaskan, tetapi ditanggungkan di dalam diri dia. Jadi pada waktu peristiwa penyalipan itu terjadi proses substitusi atau pertukaran. Jadi kalau ditanya, Yesus dapat apa waktu dia disalib? Dia dapat dosa saya dan saudara. Saudara dapat apa? Saudara dapat kebenarannya Kristus. Jadi bukan dosa tidak dihukum, tetap dihukum. Tapi penghukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Dan dia menggantikan posisi daripada kita. Itu yang disebut tadi saya bilang penggantian atau proses substitusi. Sekarang bagian ketiga, bagian kedua. Injil itu memberikan identitas yang baru. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Jadi bagi orang yang menerima Kristus tidak lagi ada penghukuman. Dulu ada pemain Sri Mulat. Dia makan di seberang saya. Jadi mejanya berseberangan. Lantas dia bilang gini sama teman-temannya. Dalam bahasa Jawa ya kalau diterjemahkan gini. Loh kok enak banget itu loh orang Nasrani itu loh. Lo cuman percaya sama orang yang digantung itu katanya bisa selamat terus dosanya itu dihapuskan masuk dalam surga. Kok enak Saudara tahu saya jawab apa? Ya itulah anugerah pemberian. Loh kalau mudah begitu kalau enak itu ditawarkan pada kita, kenapa nggak mau diterima? Betul? Itulah anugerah. Anugerah itu pemberian. Tidak didasarkan karena saudara ganteng. Kalau saya yang lihat di atas mimbar tadi kan semua cantik-cantik. Itu cantiknya kenapa? Karena kan pakai pensil. Pakai stabilo. Rambutnya dicat. Kenapa? Karena rambut aslinya kurang cantik kan gitu. Itulah cara berdandan orang-orang yang menyadari dirinya itu tidak cantik. Amin orang jelek. Tidak perlu takut. Sekarang orang-orang seperti Pak Hulu begini yang anggota klub Mataram manis tanpa rambut. Itu malu dengan gundulnya. Makanya apa? Diimplan, ditanam, pakai wig. Untuk menutupi kebotakannya itu. Salah? Tidak. Ibu-ibu yang sudah makin tua. Rambutnya mulai brondol, mulai kurang. Dipasangin di apa itu namanya di mana kok saya jadi lupa. ITC Mangga 2 itu. Itu ramai sekali toko wig itu. Lantas pulang-pulang tiba-tiba sudah rambutnya lebat. Salah? Tidak. Menyadari bahwa dirinya itu jelek. Makanya didandani. Itu loh saudara, kalau Anda menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang kurang. Tapi kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menutupi kekurangan kita. Salah? Tidak. Tapi itu kan yang didandani itu, yang diperbaiki itu kan performa saudara, penampilan luar saudara. Hati saudara yang menjadi sumber. Itu tidak ada jalan lain, hanya Kristus yang bisa menolong saya dan saudara. Amin. Dan waktu saudara menerima Kristus, identitas saudara, saudara bukan lagi menjadi orang hukuman, tetapi saudara disebut sebagai orang yang dibenarkan. Dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, tapi karena apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Jadi masalah manusia merasa bersalah, merasa tidak layak, lantas mencari nilai diri. Kalau saya pakai mobil Lamborghini, nilai saya akan lebih naik. Halo? Monyet, orangutan dipakein jam tangan Rolex. Namanya berubah gak? Dari orangutan jadi orang kota karena pakai Rolex. Orangutan Kalimantan itu yang saya pernah datang penangkarannya di Kalimantan Tengah. Mau dipakein Rolex, tetap saja orang Dayak memanggil dia adalah orangutan. Tidak serta-merta karena pakai jam tangan Rolex, dia jadi orang kota. Halo, sadar Bapak Ibu? Sadar? Walaupun di luar sana engkau pakai mobil yang paling mewah, tetap namamu manusia berdosa. Setuju? Engkau mulia bukan karena pakai jas yang mahal. Boleh saja jas saya ini mahal di atas 1 miliar rupiah.
Tapi itu tidak menghilangkan identitas saya sebagai manusia berdosa. Tapi hari ini saya menjadi manusia benar bukan karena jasa saya, tetapi karena Kristus memakaikan identitas yang baru di dalam hidup saya. Saya berdoa mudah-mudahan saudara paham dengan apa yang saya katakan. Injil berkata, engkau diterima karena Kristus. Bukan karena perbuatan kita. Injil itu memberikan kuasa untuk hidup baru, memberikan kemampuan. Makanya kita seringkali bilang, Tuhan berikan saya kemampuan. Kalau bahasa Alkitabnya begini, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan siang dan malam, dan melakukan. Saya juga suka melengkapi begini, berbahagialah orang yang membaca, memikirkan firman Tuhan siang dan malam, dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan firman Tuhan. Karena untuk melakukan firman Tuhan itu butuh anugerah. Contoh, saudara ditampar pipi kiri. Pak Hulu kalau ditampar pipi kiri mau kasih pipi kanan? Orang Nias begitu? Beliau tanya sama saya, Pak Anda sudah berapa lama di Nias? Saya di Nias sebelum tahun 2000. Sampai hari ini saya setahun minimal 2 kali ke Pulau Nias. Bupati-bupati Nias mengatakan Andreas Sustono lebih Nias daripada orang Nias. Orang Nias kalau sudah keluar dari Nias tidak mau balik. Tapi saya setiap tahun masih balik ke sana. Kenapa? Karena saya mengasihi orang Nias. Ya. Jadi Injil itu memberikan kemampuan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Mau orang Nias, mau orang Batak, mau orang Jawa. Kalau dia diperlakukan tidak baik, dia akan membalas. Itu kodrat manusia. Tapi kalau kita bisa membalas yang baik kepada yang jahat, itulah anugerah. Kemampuan yang diberikan oleh Allah. Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Injil bukan hanya tiket ke surga, tetapi kuasa untuk menghadapi hidup sekarang. Injil dan masalah sehari-hari. Saudara tahu, saat saudara menghadapi kegagalan, kalau saudara tidak mendengar kabar baik itu setiap saat dalam hidup saudara, saudara akan selalu feeling guilty, merasa bersalah. Saya gagal, saya tidak berharga. Kenapa? Keberhargaan saudara dibangun karena sukses saudara. Begitu saudara tidak sukses, saudara jadi minder. Kenapa? Karena saudara tidak pernah dengar kabar yang sebenarnya, Injil. Saudara hanya mendengarkan suara hati saudara dan suara orang banyak. Tetapi kalau saudara dengar Injil, nilai diriku bukan dari keberhasilan, tetapi dari Kristus. Anak saya adalah salah satu finalis daripada 16 pemilihan putri Indonesia yang baru berakhir beberapa hari yang lalu. Dia mengalahkan semua peserta-peserta dari provinsinya. Dia pemenang nomor 1. Lantas dia masuk dalam kontes 45 pemilihan putri Indonesia. Dari 45 disaring menjadi 16, dari 16 menjadi 6. Dari 6 menjadi 4. Anak saya salah satu daripada 16 yang masuk itu. Buat saya bilang pada anak saya, yang kamu kejar bukanlah juara. Tetapi Papa berdoa dengan masuknya kamu di dalam pemilihan putri Indonesia, kamu belajar punya sebuah pengalaman yang Tuhan bawa untuk melihat dunia ini. Hidup bukan soal perlombaan menang kalah. Hidup bukan soal panggung. Karena setiap orang punya panggung yang berbeda-beda yang sudah ditentukan Tuhan. Saya tidak bisa jadi seperti pemimpin pujian. Saya tadi kaget lihat Pak Elisa main piano. Saya punya piano tapi saya tidak bisa bermain piano. Anak-anak saya yang pandai memainkan piano karena mereka les. Tapi anak-anak saya tidak bisa berkhotbah seperti saya. Dan saya tidak bisa seperti mereka. Jadi jangan paksa diri saudara jadi seperti orang lain. Jadi kalau saudara anggap itu saudara gagal. Gagal karena saudara ingin jadi seperti orang lain. Saat menghadapi penderitaan tanpa Injil kita akan berkata Tuhan itu tidak adil. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti orang tua saya yang mesti menghadapi sakit kanker? Kenapa Tuhan mengambil papa saya di saat kami masih membutuhkan? Tuhan tidak adil. Itu orang yang selalu hidup tanpa Injil.
Orang yang hidup dengan firman berkata, jika Tuhan sudah memberikan anaknya, Kristus, dia pasti punya tujuan yang baik terhadap apa yang terjadi pada hidup saya. Karena penderitaan itu adalah sebuah proses untuk membuat saudara menjadi orang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Orang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan, setuju? Dia kuliah di Universitas Penderitaan Hidup, Fakultas Jatuh Bangun, jurusan pukulan berat. Itu sekolahnya orang hebat. Setuju enggak? Saat menghadapi kesuksesan tanpa Injil kita jadi sombong. Seperti orang Farisi di dalam bait Allah itu. Saya bersyukur katanya. Saya tidak seperti dia pemungut cukai. Saya membayar perpuluhan. Dia dalam soal keuangan tidak jujur, maksudnya begitu. Rumah tangga saya baik, saya bukan penjina. Dia tukang main perempuan. Saya puasa seminggu 2 kali. Orang Yahudi seminggu sekali, tapi dia 2 kali. Tidak seperti dia. Orang yang legalistik, orang yang merasa berhasil dan melakukan syariat, aturan agama, dia menjadi sombong. Tapi kalau dengan Injil, dia jadi rendah hati karena tahu semua itu karena anugerah. Ya, bukan karena bukan karena kekuatannya dia sendiri. Saat menghadapi kekosongan hati tanpa Injil, saudara akan mencari kepuasan di dunia dengan memenuhi rumah saudara, diri saudara dengan apa pakaian segala macam karena sudah berpikir itu yang bisa memberikan kepuasan. Tetapi waktu saudara mendengar firman, saudara mengerti firman Tuhan, menemukan kepuasan sejati itu di dalam Kristus. Paulus bilang begini, semua yang kuanggap indah, mulia, begitu aku mengenal Kristus, semua itu menjadi sampah. Jadi kalau hari ini saudara katanya saudara dalam gereja, tapi saudara menganggap dunia ini masih terlalu indah dibandingkan Kristus, itu berarti saudara belum mengalami kelahiran baru. Orang yang mengalami kelahiran baru, hidupnya akan selalu bersemangat dengan Tuhan. Saya coba memberikan ilustrasi ini antara akar dan daun. Saudara tahu ada pohon yang daunnya kering. Lantas manusia coba menyiram daun itu, membersihkan daunnya, bahkan ada yang coba dicat daunnya supaya daunnya itu bisa mengkilap. Tetapi apa yang terjadi? Tidak berubah, bukan berbuah. Ya, pohon itu tidak berubah dan tidak berbuah, maksudnya begitu. Karena masalahnya apa? Bukan daunnya tidak bagus, rantingnya tidak sehat, batangnya tidak bagus, tapi masalahnya itu adalah di dalam akar. Nah, yang namanya firman atau Injil itu bekerja di akar, bukan hanya di permukaan. Teori motivasi, moralitas itu adalah memperbaiki perform saudara, penampilan luar saudara. Tadi saya sudah bilang masalah manusia itu bukan masalah penampilan luar. Kita cuma memperbaiki gimana caranya saya pakai jas supaya kalau orang lain lihat jas saya itu, lihat kemeja saya, dia lihat itu bukan barang-barang murah. Waktu orang lihat jam tangan saya, orang akan menghargai bahwa jam tangan saya itu di atas 1 miliar. Itu kan penilaian dunia. Ya. Banyak orang hanya ingin masalah luar diselesaikan, tetapi Injil datang menyembuhkan masalah akar hidup manusia itu, yaitu masalah dosa. Mari kita lihat aplikasi praktisnya. Percaya Injil, bukan diri sendiri. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya menulis kata-kata bijak. Saya berkata begini, kalau nilai hidupmu dibangun atas opini orang lain, maka damai sejahteramu itu akan up and down. Saudara nggak bisa hidup dengan pendapatnya manusia, karena pendapatnya manusia itu relatif dan bukan benar. Saudara harus dengarkan firman, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Beritakan Injil bukan saja kepada orang lain tetapi kepada diri sendiri. Firman itu, kabar baik itu harus saudara dengarkan tiap hari. Kita seringkali dianggap berharga kalau kita mempunyai title, mempunyai gelar. Kita masih sering menyanyikan itu lagu itu kepada diri kita. Ku berharga
di matamu. Saya berharga di mata Tuhan itu bukan karena pencapaian saya, tetapi karena anugerah Tuhan. Itu yang perlu kita ingatkan diri kita. Jadi ingatkan diri, aku diselamatkan oleh anugerah bukan usaha. Lihat semua masalah melalui kacamata firman, kacamata Injil. Jangan lihat masalah hanya dengan logika manusia. Saudara tahu, masalah itu kalau diumpamakan itu seperti daun. Berapa besarnya daun, tapi kalau itu engkau tempelkan di matamu, maka engkau tidak bisa melihat dunia yang besar. Sama, kalau engkau melihat hidupmu dari masalah, maka engkau akan menutup anugerah Allah. Tapi lihat semua masalah dari kacamata Injil, dari kacamatanya Allah. Maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Ya. Jadi melalui karya Kristus Anda harus melihat. Dan penutup, masalah manusia, tadi saya sudah bilang, bukan sekedar masalah ekonomi, masalah relasi, masalah kesehatan, tetapi masalah besar saudara adalah masalah dosa. Dan kabar baiknya, Injil, Kristus datang, itu menyelesaikan akar permasalahan dalam hidup saudara. Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tetapi untuk setiap hari dalam hidup orang percaya. Tanpa Injil, saudara dan saya akan hancur oleh masalah hidup. Tetapi dengan Injil, kita dimampukan menghadapi semuanya. Amin. Jadi firman adalah jawaban. Coba bilang pada sebelahnya, firman adalah jawaban untuk hidup Anda. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Mari kita berdiri semuanya. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus pemegangku. Mari kita angkat tangan-tangan kita dengan tangan kananku. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Angkat tangan saudara. Yesus pemegangku dengan tanganku. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Ibu Bapa, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Kita dalam manusia-manusia yang tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, maka kita nihil. Kita tidak punya suplai napas selain datang daripada Tuhan. Kita tidak punya kemampuan berpikir kalau otak kita dimatikan oleh Sang Pencipta. Sadarilah kalau saya ada hari ini semua karena Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang menyombongkan suksesnya, merasa lebih daripada yang lain. Mari kita berkata dengan jujur, tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya hidup karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan.
pakailah hidup saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berkati setiap kami, berikan kemampuan buat kami. Yesus, Aku dalam tangan kananmu, Yesus memberiku Yesus Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua pagi hari ini diberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.